Luar biasa. Jadi acaranya emang Surabaya banget dan hanya bisa dilakukan di Surabaya. Hanya bisa dilakukan di Surabaya. Kita klaim begitu ya. Misalnya mungkin ya pengalaman kemalingan ya dompetnya itu mungkin. Waduh. Jangan sampai. Jangan sih itu jadi bikin jelek. Ya. Itu tapi itu resikonya ya. Itu jadi knowledge juga. Knowledge-nya itu tidak cuma di ruang-ruang yang ber-AC tadi gitu, tapi knowledge beneran gitu. Jadi Selamat datang di podcast Unite, Unair Inspiration, Talk and Encouragement bersama saya Kiara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang super istimewa. Di sini ada Ibu Lina Puryanti selaku Direktur Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads and Convener ICAS 13, serta Bapak Irfan Wahyudi sebagai Co-Convener ICAS 13. Mungkin dari Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Oke, terima kasih Mbak Tiara atas kesempatan ini. Saya Lina Puryanti, Direktur dari biasa kami menyebutnya sebagai AIOC ya, Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads, dan Pak Irfan. Ini we make it as a joke, but sometimes it works gitu ya. Jadi saya adalah direktur pagi, Pak Irfan adalah direktur siang. Ada gitu. shiftnya Jadi, gitu ya. Ada shift kayak warung Padang. Kayak warung Padang. Gitu. Pak Irfan belum perkenalkan. Saya menjadi co-convener dari kegiatan ICAS, sebuah konferensi yang akan diselenggarakan nanti tanggal 28 sampai 1 Agustus. Ya. Oke, luar biasa. Jadi mungkin untuk sobat hebat yang belum tahu, di bulan Juli hingga Agustus, Unair akan menjadi tuan rumah perhelatan konferensi internasional, yaitu International Convention of Asia Scholars atau ICAS ke-13. Oke, mungkin teman-teman pastinya penasaran ya tentang apa sih itu ICAS. Mungkin ingin mencari tahu nih, marilah kita kupas tuntas ya Ibu Bapak. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu ICAS dan diadakannya seberapa sering, berapa tahun sekali? Ya, untuk ICAS sendiri adalah sebuah konferensi ya, yang diselenggarakan untuk para scholar secara global, dan ini adalah kegiatan konferensi yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, dimulai sejak tahun 1997, dan ini adalah konferensi ke-13 yang akan diselenggarakan di Surabaya. ICAS sendiri adalah pertemuan para researcher, peneliti, budayawan gitu ya, seniman ya, yang menggeluti isu-isu seputar studi-studi tentang Asia ya, termasuk itu Indonesia atau Asia Tenggara, bahkan sampai ke bagian dari negara-negara lain yang kemudian berpaku pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya, dengan bahasa, sampai kepada hal-hal yang kontemporer seperti kesehatan, sampai kemudian kepada teknologi juga. Jadi ini adalah persinggungan dari hukum tahun tersebut. Oke, luar biasa. Nah, itu mungkin sekilas tentang ICAS-nya ya, ICAS-nya secara umum yang sudah dilaksanakan sekarang ke-13 nih, 13. Nah, kalau ICAS tahun ini nih yang ke-13 ini akan membahas tentang apa sih temanya? Kenapa membahas tema ini gitu? Ya, tema yang diambil pada ICAS ke-13 kita menyebutnya sebagai Crossways of Knowledge ya. Jadi persimpangan ilmu pengetahuan. Artinya ini adalah sebuah konferensi yang bersifat multidisciplinary, sehingga secara khusus ada 10 tema yang bisa dicek di di website. Dan dalam hal ini yang menurut kami itu yang menjadi kekuatan dari ICAS ke-13 ini adalah bagaimana tema-tema itu sebenarnya diformulasikan dari sesuatu yang sangat grounded ya, sangat berakar pada situasi yang ada di Surabaya.
Jadi misalnya sebagai sebuah contoh gitu bahwa Surabaya sebagai sebuah urban city ya, kota gitu ya, dengan berbagai persoalannya, maka ini ditarik menjadi juga persoalan dunia. Sehingga kemudian para scholars di Surabaya misalnya itu akan mengalami perjumpaan dengan para akademisi dari lokasi-lokasi lain ya di berbagai belahan dunia dengan isu yang serupa. Jadi dengan demikian ini tidak dimulai dari sesuatu yang sangat jargonized atau sesuatu yang sangat melangit gitu ya, tapi justru dimulai dari persoalan-persoalan yang ada di Surabaya. Oke, luar biasa, crossways of knowledge. Ya. Oke. Nah, mungkin tadi juga sudah disinggung sedikit ya terkait budaya dan tentang budaya Surabaya khususnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih asal mula Unair dipilih menjadi tuan rumah ICAS tahun ini? Why Unair gitu di antara mungkin begitu banyak universitas dan lembaga-lembaga di Indonesia? Ya, saya melihat ini adalah sebuah kesempatan yang bagus bagi Universitas Airlangga. Maka untuk konferensi ICAS ini bukan tiba-tiba ditunjuk begitu ya. Ini melalui proses yang panjang, diskusi yang panjang. Yang bisa kami melihat bahwa ini sejak 2 tahun yang lalu diskusi ini dilakukan untuk pemilihan terutama ya. Karena waktu itu ICAS ini memang menjadi brand dari sebuah organisasi di Belanda. Di Leiden, namanya International Institute for Asian Studies. Ya, nah, IIAS ini sedang mencari kandidat waktu itu, dan kami melihat bahwa wah ini kebetulan ada informasi dari salah satu dosen ya di Unair yang sedang studi di sana, dan kemudian disampaikan kepada kami dan kami mengajukan ketertarikan. Sampai kemudian bisa mengajak direktur dari IIS ini untuk datang ke Surabaya untuk melihat bahwa Surabaya menjadi prominent, jadi penting untuk dipikirkan atau dipertimbangkan sebagai tempat dari ICAS ini ya. Dibanding kota-kota yang lain tentu yang jauh lebih dikenal bisa jadi seperti Jakarta, Bali ataupun Yogyakarta, Surabaya menjadi seolah-olah hanya sebagai kota industri, kota perdagangan gitu, kota ampiran ya, atau hub gitu ya, hanya perlintasan saja, tapi tidak benar-benar menjadi kota perhentian gitu ya. Yang mana Surabaya ini kalau dilihat lebih dalam budayanya sangat menarik karena kita ada keberagaman di situ, misalnya dari orang-orang yang hidup tidak hanya dari satu etnis saja, dan itu ada kelompok besar bahkan, dan ini terjadi toleransi yang sangat kuat. Dan kita juga mewarnai perjalanan Indonesia sendiri melalui berbagai peristiwa, mungkin yang dikenal adalah peristiwa 10 November. Itu menunjukkan bahwa kekompakan masyarakat Surabaya sendiri sudah teruji. Dan dalam masa-masa modern seperti saat ini, kita melihat Surabaya tumbuh berkembang menjadi kota yang tidak lagi industrial, tapi juga ke budaya. Karena sudah mulai dikenal bagaimana orang-orang di berbagai etnis ya, misalnya dari Arab, dari Cina, Jawa, Madura maupun etnis yang lain bisa bekerja bersama-sama, dan jarang sekali kita mendengar ada perselisihan begitu di Surabaya ini. Nah, dari segi itu Unair kemudian menjadi salah satu tempat ya bagaimana pengetahuan itu diproduksi dan juga didiseminasikan. Unair sendiri hadir dan menjadi bagian dari kota Surabaya sudah sekian lama dan mewarnai perjalanan dari Surabaya itu sendiri, sehingga memilih Universitas Airlangga sebagai penyelenggara dan kota Surabaya sebagai tempat perhelatan dari konferensi besar ini menjadi sangat masuk akal. Dan itu yang kami tawarkan, dan alhamdulillah kemudian itu menjadi pertimbangan dan disetujui begitu, sehingga proses persiapannya pun menjadi krusial. Tahun lalu 2023 bahkan perwakilan dari Leiden University itu serombongan mereka datang ke sini untuk melihat benar nggak sih Surabaya itu seperti yang digambarkan gitu ya, dan mereka puas gitu ya kunjungan ke Unair, terus kemudian kota Surabaya sendiri begitu membekas di hati mereka. Mungkin saya nambah sedikit ya tentang Pak Irfan tadi menyampaikan bagaimana asal mulanya gitu dipilihnya Surabaya dan Universitas Airlangga. Mungkin saya nambahkan sedikit tentang AIOC ya. Jadi sebenarnya Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads itu memang formally gitu ya, secara official itu
terbentuk pada 5 Mei tahun lalu 2023. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Artinya Pak Irfan itu mulai tahun 2017 sebenarnya kita sudah melakukan berbagai kegiatan kerjasama internasional gitu loh dengan pihak IAS, terutama di dalam konteks ini ya, proyek-proyek di kampung gitu ya. Dan itu menjadi modal sebenarnya bagi IAS itu di dalam melihat potensi Universitas Airlangga. Nah, kenapa kemudian AYOK di sini ya menjadi satu hal yang sangat penting? Itu adalah idenya bahwa lembaga ini tidak diusung oleh satu disiplin ilmu, tetapi bersifat multidisiplinary. Maka ada 4 fakultas yang menjadi pionir, yaitu Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, FISIP, dan Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini mengartikan bahwa ada keinginan yang kuat gitu loh ya dari warga akademik, scholars di Universitas Airlangga, bahwa ini adalah saat bagi kita untuk saling ngobrol, saling berbicara, melewati batas-batas disiplin. Dan kemudian juga pada saat yang sama itu adalah berusaha membuat Universitas Airlangga itu juga menjadi semacam menara api gitu ya. Sehingga dalam DNA-nya itu sudah ada keinginan kuat untuk embracing society, jadi bagaimana juga melibatkan masyarakat gitu di dalam secara langsung dalam kerja-kerja di universitas. Sebagai contoh dalam pelaksanaan ICAS itu misalnya kepanitiaannya itu tidak hanya dari kampus tetapi juga dari kelompok para seniman misalnya untuk membuat konsep festival itu. Dan satu hal lagi, kenapa Indian Ocean Crossroads itu juga didasari pada sebuah perjalanan sejarah bahwa Indonesia itu tidak sendirian gitu di dalam perjalanan ya. Jadi pada masa kolonial misalnya bahwa banyak bangsa-bangsa di Asia, Afrika misalnya itu juga mengalami perjalanan panjang penjajahan, dan bagaimana pada saat ini kita gunakan segenap jaringan yang kita punya dari Asia, Afrika, Eropa dan sebagainya itu untuk membuat sebuah konektivitas yang saling menguntungkan. Jadi tidak ada lagi misalnya Eropa yang lebih dominan atau Asia lebih subordinat, tapi kita bekerja bersama-sama di dalam memahamkan bagaimana seharusnya the global itu bisa menjadi lebih seimbang. Kira-kira demikian. Oke, luar biasa ya, dari awal persiapannya juga tidak main-main, dari awal mengajukan ya ke Leiden tadi ya, kemudian sampai sedemikian rupa. Mungkin kan sudah dari sekian banyak persiapan itu akhirnya terjadilah acara ini diselenggarakan di Unair di Surabaya. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah apa saja sih rangkaian acara dalam ICAS 13 di tahun ini dan diadakannya di mana saja? Untuk kegiatan ICAS ini yang telah kami sebutkan tadi ya, konferensi ICAS ini menembus batas-batas istilahnya dinding-dinding akademik begitu ya, yang selama ini mungkin secara konvensional dipahami konferensi harus di tempat yang tertutup, yang dingin, yang diikuti oleh orang-orang yang memang paham di situ gitu. Kami ingin menembus batas-batas itu karena premis dari kegiatan ICAS ini adalah crossways of knowledge. Jadi pengetahuan itu harusnya dimiliki oleh semua orang. Maka tempat-tempatnya pun harus juga mewakili semangat itu. Maka dipilihlah tempat yang tadi tentu tetap ada di kampus. Nanti kegiatannya akan diselenggarakan di kampus B, ya, di beberapa gedung seperti di ASEC Tower, kemudian di Sekolah Pasca Sarjana, di Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ya. Tapi yang menarik adalah kita juga akan memanfaatkan ruang-ruang terbuka untuk festival terutama ya. Ketika makan siang misalnya nanti akan ada makan siang bersama-sama di taman yang sekarang kalau teman-teman ke kampus B itu bisa jadi nyaman sekali karena ada banyak taman, ada banyak pohon gitu ya, rindang begitulah, bisa duduk-duduk di rumput kayak gitu. Nah, itu juga akan memanfaatkan taman yang ada di depannya perpustakaan dan FISIP.
dan juga boulevard. Nanti karena sore hari akan ada bazar, orang-orang berjualan, jadi para peserta ini bisa juga belanja, bisa makan di situ begitu ya, sampai ada pertunjukan musik, seni seperti itu. Nah, di luar itu lokasi-lokasi yang lain sudah kami sebutkan tadi, yaitu di tempat-tempat umum ya, yang kami bisa sebut sebagai public spheres ya, tempat atau ruang-ruang yang selama ini bisa jadi neglected atau terbengkalai, tidak terlalu diperhatikan oleh para akademisi, yaitu di wilayah kampung, taman yang mungkin bisa jadi dianggap sebagai hanya tempat rekreasi saja, tapi juga bisa menjadi tempat-tempat diskusi. Nah, bahkan pasar ada berapa tempat itu? 11 lokasi ya, seluruh Surabaya begitu ya. Dan nanti para peserta ini tidak disuruh berangkat sendiri-sendiri, tidak. Nanti akan ditransportasikan menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah disediakan, dan itu akan keliling ya, shuttle bus dari satu tempat ke tempat yang lain selama pelaksanaan acara dari tanggal 28 sampai tanggal 28 Juli sampai tanggal 1 Agustus. Mungkin untuk tanggal 28 itu akan ada welcome dinner yang akan di-host oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya. Jadi ini kami kira juga menunjukkan betapa pentingnya gitu ICAS juga bagi kepentingan perkembangan daerahnya. Artinya kan bisa dibayangkan ribuan orang yang akan datang, sebagai informasi 1.500 yang akan datang dari 66 negara. Ya, itu sangat kompleks sekali penanganannya, dan itu pasti juga akan menggerakkan ekonomi kota gitu ya, karena berapa jumlah hotel, berapa jumlah destinasi makanan, destinasi wisata dan sebagainya. Saya kira itu juga sangat penting bagi kota dan pemerintah provinsi, dan saya kira yang paling penting juga untuk membuat Surabaya, Jawa Timur itu menjadi makin dikenal gitu di dalam skala internasional. Ya. Jadi hotel-hotel di seluruh Surabaya ini sudah penuh oleh para peserta ini ya, karena ya terutama yang wilayah sekitar kampus B ya, dan juga di Surabaya Pusat itu Jalan Tunjungan itu hotel-hotel sudah terbooking ya selama acara ini. Ya, nilai ekonomi itu memang 30 M naik gitu ya. Kalau kami hitung sampai 30 miliar perputaran ekonomi yang terjadi pada saat pelaksanaan konferensi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berinteraksi dan juga bersinergi gitu ya, tidak hanya demi kepentingan universitas, tapi juga bagaimana masyarakat bisa mengambil peran. Dan juga bukan kaitannya dengan bisnis seperti penginapan saja, tapi di situ muncul pergerakan roda-roda ekonomi di Surabaya, kan misalnya dari belanja makanan ya, sampai kemudian souvenir gitu ya. Dan juga di luar kota Surabaya, tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur, tentu para pesertanya nggak akan mungkin hanya datang saat konferensi saja. Mereka pasti juga akan melihat peluang untuk datang ke tempat-tempat wisata, misalnya ke Malang, ke Bromo begitu ya, atau ke wilayah-wilayah yang dekat, sampai bahkan ke Jogja dan lain sebagainya. Ini menunjukkan adanya sustainable economy yang terjadi, dan ini juga seharusnya dapat menginspirasi, dan kita bisa lebih percaya diri untuk hosting this kind of conference in the future, dan tidak lagi merasa berkecil hati bahwa Surabaya kalah sama kota lain. Ini kita highly capable dan bisa dilanjutkan. Oke, wah luar biasa sekali ya. Akhirnya ini salah satu kesempatan juga ya untuk menaruh Surabaya di kancah internasional. Kita nggak kalah saing nih ceritanya sama kota-kota lainnya. Oke, tadi mungkin sedikit disinggung terkait ini bentuknya tidak seperti konferensi yang di ruang ber-AC saja. Saya juga sedikit membaca tentang ICAS ke-13 mengusung konsep conference festival. Itu apa sih bedanya dengan mungkin conference aja atau festival aja? Kenapa digabungkan dua itu menjadi konsep conference ini? Ya, saya kira kalau sebelum masuk ke conference itu sendiri, ini ada satu hal gitu lah, yang barangkali berubah. Sebenarnya pandemi itu kan memberi kita pelajaran ya, bahwa kalau cuma ngobrol aja, Zoom aja gitu. Jadi orang itu harus punya sebuah alasan yang kuat kenapa dia harus misalnya terbang dari Brazil ke Surabaya. Misalnya harus ada sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Gitu ya. Apalagi ini sebagai gambaran dari sekian ribu orang yang menjadi peserta dari 66 negara, itu misalnya dari Amerika 150,
dari Eropa tuh 300 sekian, Asia 800 sekian, Australia itu 100 sekian. Itu kan jumlah yang sangat besar dan harus punya alasan kuat untuk datang ke Surabaya. Apalagi saya mendengar itu Pak Irfan, beberapa kawan-kawan misalnya mengatakan ini penerbangan dari Singapura ke Surabaya itu menjadi 2 kali lipat lebih mahal, sekitar $600 sekarang itu. Can you imagine dari 2 jutaan jadi lebih sekitar 7 juta, itu kan luar biasa itu. Nah, yang kemudian dipikirkan bersama-sama dengan pihak IAS itu adalah bagaimana menjadikan sebuah konferensi itu tidak hanya konferensi yang di Menara Gading gitu ya, tapi lebih berorientasi pada partisipan gitu, tanpa engagement dengan society. Jadi kemudian konsep festival itu adalah exhibitornya itu adalah juga banyak sekali para akademisi dan juga praktisi kebudayaan dari berbagai negara. Mereka membuat konsep, kemudian itu dikerjasamakan dengan para seniman lokal di Surabaya dan di Jawa Timur, dan dipamerkan di berbagai titik ya di kota ya. Seperti di Balai Pemuda itu misalnya ada satu pameran yang memperlihatkan hubungan antara batik Indonesia dengan Sri Lanka. Atau misalnya ada di di Java's Museum itu misalnya tentang Spice Roads gitu ya. Jadi berbagai tempat itu sebenarnya memberikan inspirasi bahwa pengetahuan, diseminasi pengetahuan itu harus ada di mana-mana, dan itu tidak hanya diproduksi di kampus tetapi juga di kampung misalnya. Idenya seperti itu, sehingga kemudian memberikan kesempatan kepada partisipan itu untuk merasakan local sense itu, local vibes beneran gitu ya. Jadi bayangkan nanti ada jalan-jalan di Pasar Roa, itu kan nggak kebayang gitu waktu kita ngapain gitu kan ya. Aneh sekali, tapi buat mereka misalnya mungkin ya pengalaman kemaringan ya dompetnya itu mungkin waduh jangan sampai itu jadi bikin jelek ya. Itu tapi itu resikonya ya itu jadi knowledge juga knowledge-nya itu tidak cuma di ruang-ruang yang ber-AC tadi gitu, tapi knowledge beneran gitu. Jadi kayak misalnya di pada pelaksanaan festival di kampung ya, itu panitianya nggak cuma dari kampus tetapi dari masyarakat sendiri gitu ya, mereka menjadi panitia bersama. Jadi kami kira ini adalah sebuah terobosan gitu terhadap yang lebih dari yang biasanya. Dan itu menjadi alasan kenapa ICAS itu masih sangat menarik bagi banyak scholars dari seluruh dunia untuk datang. Jadi conference and festival. Dan festivity-nya kami berusaha ciptakan juga di kampus gitu ya. Jadi nanti ada pertunjukannya mulai yang misalnya jazz gitu, tapi juga ada dangdut dan campur sari. Ya ampun. Seperti itu. Jadi ini benar-benar party yang sangat cultural gitu ya, sangat membumi gitu. Ya. Dan juga ini bukan berarti ICAS itu dimulai pada saat ICAS nanti, karena kami sebelumnya ada Road to ICAS juga, yang itu sudah ke kampung-kampung juga di Peneleh terutama ya. Nyon Sewu Kulon Nuwun gitu. Ya. Itu bulan Mei ya. Pada bulan Mei yang lalu itu kami melakukan sebuah proyek gitu ya, seperti Pengmas gitu sebenarnya bentuknya ya. Jadi kami menyebutnya sebagai Ritus Lian, artinya itu adalah bagaimana sebenarnya itu membangun sebuah kesadaran bahwa kampung itu tidak biasa-biasa saja loh gitu. Jadi berbagai hal di kampung itu sebenarnya memberikan kita banyak sekali pelajaran ya tentang kehidupan ya, yang kadang-kadang orang abai gitu. Dianggap kampung itu ya kampungan gitu ya. Padahal kemudian ketika secara bersama-sama, jadi para seniman dan masyarakat itu bekerja bersama-sama, dan dalam hal ini kami juga banyak dibantuin gitu oleh kawan-kawan dari HAB ya, Humanities Across Border. Salah satu expert mereka, direktur mereka datang dan kemudian bersama-sama memberikan workshop untuk para para artis, para seniman dan juga masyarakat untuk mengenali potensi mereka dan kemudian membuatnya menjadi pameran yang menjadi sesuatu yang wow, ternyata bisa jadi segini menariknya. Bayangkan itu tema tema pameran itu misalnya ada tentang God, kan nggak kebayang God itu jadi sesuatu yang penting gitu, atau bahkan pintu gitu, atau bahkan kemudian ada ini Pak Irfan, workshop tentang pembuatan nama gang.
Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu sesuatu yang apa sih gitu. Tapi ternyata ketika itu dikurasi dengan sangat baik, itu menjadi sebuah sumber pengetahuan juga buat kita untuk memahami kehidupan kota. Dan ya pesannya adalah mungkin itu bisa replika di wilayah lain misalnya yang punya permasalahan dengan pengelolaan neighborhood, perkampungan. Kira-kira begitu. Oke, wah luar biasa, saya juga cukup terkesima mungkin ya mendengarnya. Ternyata ICAS ini sangat apa ya? Sangat Surabaya. Sangat Surabaya. Sangat Surabaya. Ya. Baik dari budayanya, baik dari mungkin dari akademisi kan Unair. Jadi nggak cuman bergelut di ruangan-ruangan ber-AC, ada conference ya resmi, tapi juga bersama masyarakat juga ikut mensukseskan ICAS ini. Mereka tidak menjadi penonton, tapi mereka benar-benar ditamoni dan jadi tuan rumah. Gitu. Iya. Istilahnya ikut menjadi panitianya lah ya, menjadi ikut panitia, menyambut. Ya, betul sekali. Dan dari proposal-proposal yang kami terima ya, karena para peserta ini bisa dengan leluasa mengajukan proposal di mana mereka akan bikin berbagai tema untuk roundtable. Ada 10 tema besar tadi, bisa nanti dicek di website. Di mana mereka ini pada dasarnya adalah berusaha untuk merespon kondisi di kota tempat konferensi itu berada. Misalnya Surabaya. Ada yang kemarin proposal itu cukup unik ya, yang tadi disebutkan oleh Bu Lina ini, berbicara tentang pengetahuan yang dibagi melalui budaya sungai misalnya, dalam hal ini Berantas atau di Surabaya itu Kalimas gitu ya. Nah sampai kemudian peneliti ini yang jauh-jauh datang dari Eropa dan Amerika itu, mereka mencari tahu tentang Kalimas ini bagaimana dari segi sejarah atau masalah-masalah konservasinya, sampai masalah polusi dan lain sebagainya, dan mereka menjadikan ini sebuah proyek penelitian. Artinya dengan menghadirkan di satu kota seperti Surabaya ini, orang akhirnya meletakkan perhatian mereka di situ gitu ya. Experts dari berbagai bidang, misalnya dari sejarah, dari penggunaan penelitian tentang masyarakat, bahkan kepada kaitannya dengan kesehatan publik begitu ya, sampai ke masalah-masalah kesehatan kontemporer itu kemudian dibahas. Dan ini adalah bentuk nyata dari konsep crossways of knowledge itu sendiri, yang mana ketika kita ingin merespon sebuah kondisi di masyarakat, kita nggak boleh hanya separuh-separuh gitu, harus berbicara secara holistik ya, namun juga ada expertise di situ. Makanya orang-orang datang ke sini juga dengan sukacita membuktikan bahwa Surabaya tempatnya sangat bagus. Dan kemudian Airlangga juga, jangan salah ya, Airlangga akhirnya dilirik juga ya, karena kita sekarang ini bisa jadi terus berusaha untuk dikenal secara global, malah orang-orang ini datang langsung ke sini gitu. Dan ini saya rasa kesempatan yang bagus bagi Unair sendiri untuk memperluas jejaring ya, dan mengenal, terutama nanti mahasiswa juga, dosen, staf akademik itu bisa datang saat bazar, mereka bisa mengenal, mungkin selama ini yang mereka hanya baca bukunya, penulis ini ternyata datang ke sini loh ya kan. Nah, silakan itu dicek nanti nama-nama yang mungkin dikenal ya, dari berbagai bidang ilmu ya. Jadi misalnya kalau Mbak Kiara dari kedokteran hewan, siapa tahu ada juga yang prominent scholar di situ yang datang juga gitu ya. Artinya ini adalah saat yang tepat lah untuk kemudian kita bisa bersama-sama memanfaatkan konferensi ini dengan baik. Nah, nambahin sedikit. Tadi Pak Irfan sebutkan tentang mendapatkan bahan. Satu hal lagi yang sangat penting dalam ICAS itu adalah book fair. Jadi dalam book fair itu insya Allah akan dilaksanakan di lobi ASEC Tower. Itu dalam publisher internasional itu ada 14. Jadi kalau kita sering mendengar kata Braille, Springer, NUS Press, Taylor and Francis, mereka semua ada di situ. Dan tentu saja juga publisher nasional juga ada di situ. Artinya ini menjadi sebuah arena pertemuan yang luar biasa gitu saya kira ya. Jadi kalau misalnya biasanya warga kampus itu perlu pergi ke luar negeri untuk bertemu, maka disinilah tempat
ini kayak pasar supermarket atau hipermarket, tinggal belanja mau apa gitu. Ketemu sama siapa. Mau ketemu sama siapa. Ada satu hari yang khusus kita beri nama cultural event di mana para peserta ini bisa cosplay, memakai baju-baju yang mereka inginkan atau baju tradisional dari negara mereka, yang kemudian dipakai pada malam itu ya untuk kemudian bisa ini saling berbagi ya kelucuan-kelucuan gitu ya. Maka kami sebut ini ajang cosplay sebenarnya. Gitu, ya. Jadi serius tapi super relax. Ya. Oke. Ya. Luar biasa. Oke. Wow. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan sudah disebutkan berbagai keseruan di acara ini ya. Selanjutnya akan baik dari cultural night, ada book fair dan berbagai acara seru lainnya. Mungkin yang mau saya tanyakan adalah apa sih yang membedakan ICAS 13 dengan ICAS 2 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, dan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin di Confess ya. Jadi Conference Festival itu challenging banget gitu ya. Jadi karena tadi sudah sempat kami sampaikan, ini adalah masa sesudah pandemi. Tantangannya adalah harus menjawab apa alasan orang harus berpergian dari satu tempat ke tempat lain yang sangat jauh ya, across the continent gitu ya, melintasi batas benua gitu kan ya. Maka di sini memadukan antara konferensi dan festival adalah satu trademark yang tidak dilakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya kalau di konferensi-konferensi internasional biasanya ya pasti ada pameran buku, ada sedikit pertunjukan dan sebagainya, sedikit pameran dan ini itu gitu. Tetapi kalau di dalam ICAS ini Confess itu benar-benar konsepnya sendiri itu sudah Confess. Jadi sebagai informasi ada sekitar 360 panel akademik dan 59 festival. Saya lupa jumlah workshop. Dan workshop itu juga dilakukan di berbagai tempat yang tidak hanya di kampus, di kampung, di pinggir sungai bahkan ya, di strand kali itu juga dilakukan. Nah artinya kan ini menjadi sangat menarik dan menjadi kekuatan dari ICAS 13. Dan ini kami sempat ngobrol itu dengan sesama kami itu. Ini juga tidak mudah itu direplika di tempat lain. Artinya Surabaya dengan segala kekuatannya sebagai sebuah kelompok masyarakat yang sifat itu diverse dan outward ya, sangat terbuka. Itu menjadi sebuah modal gitu loh bagi kita untuk membuat model Confess ini bisa dilakukan. Dan ini menurut saya tidak semua tempat gitu bisa atau negara bisa melakukan ini karena modal masyarakatnya sendiri sudah memadai gitu untuk membuat kegiatan yang kemasannya demikian. Nggak ada benchmarking, jadi kami ini membuat benchmarking baru gitu. Siap. Wah luar biasa. Jadi acaranya emang Surabaya banget dan hanya bisa dilakukan di Surabaya. Hanya bisa dilakukan di Surabaya. Kita klaim begitu ya. Oke, jadi nanti tadi kan sudah sekilas menjelaskan tentang ICAS 13 dan segala keseruannya. Mungkin dari Bapak Ibu ingin memberikan harapan-harapan untuk pelaksanaan ICAS nantinya dan juga sekaligus closing statement kita hari ini. Iya, kami melihat pentingnya konferensi ini ya sebagai wajah baru dari Universitas Airlangga dalam kancah global gitu, dalam kancah global menyelenggarakan konferensi yang belum pernah diselenggarakan dengan konsep conference and festival, dan ini diselenggarakan di kota Surabaya yang bisa jadi memang bukan merupakan kota yang diperhitungkan untuk konferensi. Jadi kalau boleh dibilang ini adalah pertaruhan sukses tidaknya, tapi bagi kami ini adalah kesempatan yang bagus ya, dan mengimani spirit dari arek Surabaya yaitu bondo nekat ya. Inilah kami nekat sebenarnya untuk bikin acara ini, tapi insya Allah karena dengan semangat yang kuat ya untuk bisa mensukseskan acara dan juga bisa menjadi bagian dari perjalanan Unair untuk bisa direkognisi secara global. Kegiatan konferensi ini menjadi sangat menarik dan mohon dukungannya tentu dari semua pihak dan juga para sivitas gitu ya. Silakan hadir di acara konferensi ini ya, terutama di acara bazar yang akan diselenggarakan selama 4 hari berturut-turut dari hari Senin sampai Kamis di kampus B, sore hari terutama karena akan ada banyak pertunjukan
dilakukan di situ dan juga bisa belanja di situ dan bertatap muka dengan para scholars, international scholars. Kalau bisa saya tambahkan ya, bahwa UNER ini kan luar biasa ya di dalam kecepatan perankingan gitu. Itu artinya kan menunjukkan bahwa kita punya semua potensi gitu untuk berada di dalam perankingan gitu ya. Tapi menurut kami juga bahwa ICAS itu akan memberikan nilai tambah ya, membuat perankingan itu menjadi makin organik gitu. Jadi kemudian perankingan ini tidak hanya sekedar angka-angka, tetapi bahwa ini membuktikan bahwa Universitas Airlangga itu memang berhak berada di dalam perankingan yang sangat terhormat gitu. Karena di sini sebagai sebuah parameter gitu ya, kedatangan para akademisi dari seluruh dunia, bahkan itu misalnya kalau bisa kami sebut itu top 50 gitu, itu ada 200-an orang. Jadi biasanya kita mendatangkan satu orang profesor dari NUS itu sudah effort luar biasa. Ini ada 30 profesor dari NUS. Misalnya dari SNUSC itu 27, dari Jepang itu 87. Saya mau apa gitu ya. Artinya kan tantangannya adalah bagaimana kemudian kampus, maksudnya kita semua itu bisa dalam tanda petik itu menggunakan ICAS juga untuk kepentingan masa depan kita. Jadi walaupun nampak agak bombastis, tapi saya kira sangat logis untuk melihat ICAS ini juga menjadi aset besar gitu bagi Universitas Airlangga untuk membentuk academic recognition yang sangat organik di tingkat dunia. Ya, itu. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Lina dan Bapak Irfan atas waktunya, sharing-sharingnya tentang ICAS 13. Semoga dengan ini teman-teman mahasiswa juga banyak yang datang ya nanti pada mahasiswa ada 160 ya Pak Irfan. Wah, dari 8 fakultas. Wah, yang akan menjadi LO ya. Oke. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang menonton juga bisa meramaikan ICAS 13 nantinya. Kiara juga mau jadi LO nanti bisa. Mau jadi LO. Wah, saya sangat tertarik sih dan Bapak. Waduh, siap. Bisa jadi MC di banyak hiburan itu. Wah, bisa banget. Itu nanti di calling aja. Waduh. Siap. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya, luar biasa sekali ya. Mungkin dikarenakan keterbatasan waktu, sekian untuk podcast Unite kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media Universitas Airlangga di Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan TikTok. Saya Kiara Kirana, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Unite selanjutnya. Thank you.